Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan berita jemaat untuk ibadah minggu tanggal 20 September tahun 2020. Berita jemaat kita untuk minggu ini tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang sudah disampaikan ke masing-masing. Demikian berita jemaat kita untuk minggu tanggal 20 September tahun 2020. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beribadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKS Babilah dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan dengan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah minggu pagi ini, kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454. Bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Diundang untuk bangkit lagi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Menyambut potom dan salam tadi, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kasih paling agung.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam doa dan beribadah. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 15 di bawah perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah
berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada minggu hari ini, 20 September 2020, sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu abadi suluh langkah kami. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Mereka masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa diperlakukan tidak adil, baik itu dalam keluarga, dalam pembagian tugas pekerjaan, ataupun dalam banyak hal lainnya. Bahkan terkadang kita pernah merasa Allah pun tidak adil bagi kita ketika kita berhadapan dengan pergumulan permasalahan yang menerpa kehidupan kita. Semua orang pasti ingin diperlakukan dengan adil di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Artinya seimbang di dalam menyatakan keadilan tersebut. Namun keadilan yang dimaksud oleh manusia itu bersifat hanya subjektif saja. Artinya dia hanya melihat dan berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Ketika dia merasa itu tidak adil, maka dia bersungut-sungut meminta satu keadilan di dalam hidupnya. Seperti dalam perumpamaan nas kita pada hari ini, jemaat Tuhan, diceritakan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Pekerja yang bekerja dari pagi benar di kebun anggur itu bersungut-sungut karena mereka merasa tuannya tidak adil kepada mereka. Karena upah yang saudaranya terima, mereka yang bekerja pada pukul 5 petang mendapatkan upah yang sama seperti mereka, yaitu 1 dinar. Begitulah jemaat Tuhan, mereka merasa bahwa tuannya tidak adil kepada mereka, sehingga timbul sungut-sungut di dalam hati mereka, dan mereka bertanya tentang keadilan Tuan sang pemilik kebun anggur itu. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sistem pembagian upah dalam perspektif kerajaan Allah itu berbeda dengan konsep manusia pada umumnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan surga itu sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri,
Dan para pekerja itu adalah orang-orang percaya. Yesus menceritakan sebuah gambaran bahwa Allah tidak pernah berhenti mencari pekerja-pekerja yang adalah orang-orang berdosa untuk diajak di dalam kerajaan surga, untuk diberikan karunia keselamatan di dalam Kristus. Sehingga gambaran pekerja-pekerja, yaitu orang-orang percaya itu, boleh ikut serta di dalam sukacita kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, para pekerja dalam gambaran nas ini lupa akan status awal mereka yang adalah pengangguran. Karena kemurahan hati Tuhan, sang pemilik anggur inilah sehingga mereka diberdayakan, diberikan pekerjaan. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati. Sebab itu adalah hak penuh dari pemilik anggur untuk memberikan apa yang seharusnya diterima oleh pekerja-pekerjanya. Bahkan sejak awal telah disepakati 1 hari 1 dinar. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini? Yang pertama, bahwa setiap orang percaya hidup karena semata-mata anugerah dan kemurahan Allah. Allah punya rencana dalam hidup kita, dan Allah pula lah yang memakai kita untuk melayani bagi misi kerajaan Allah, dan kita diajak ikut turut dalam pekerjaan baik Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dia melihat bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Allah mengajak kita untuk menerima keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu bukanlah menjadi hak kita untuk menuntut Allah menghargai setiap kesetiaan, ketaatan, jerih lelah kita yang sudah kita lakukan dan berikan bagi Allah. Sebab jauh besar dari segala yang mampu kita pikirkan, yang mampu kita selami, bahwa Allah telah mengaruniakan kehidupan kekal itu bagi kita yang percaya. Kemudian hal yang kedua, jemaat Tuhan, mengucap syukurlah bahwa Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia juga memakai kita untuk menjadi bagian agar kebesaran dan memperluas kerajaannya itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita yang percaya, sehingga banyak jiwa percaya dan diselamatkan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak kita pungkiri, terkadang hadir sungut-sungut dalam hati dan kehidupan kita ketika keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi nas ini mau mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya Allah itu sangatlah adil, bahwa semua manusia, kita yang percaya sekalipun, adalah orang-orang berdosa. Tetapi kita yang lebih dahulu percaya kepada Yesus maupun yang terakhir atau belakangan percaya kepada Yesus, sama-sama menerima karunia keselamatan dalam Yesus. Itulah keadilan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukur atas apa yang boleh Tuhan nyatakan. Dia tidak memandang muka bagi kita yang berdosa, tapi kita beroleh keselamatan di dalamnya, agar kita turut ambil bagian dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah keadaan dan situasi kita yang masih berlangsung, pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa perlindungan pertolongan Tuhan boleh nyata bagi kita yang mengandalkannya, dan tetap serahkan hidup kita di dalam pimpinannya, agar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita boleh terwujud di dalam rancangannya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Penatua Diakon lingkungan Gloria Jemaat GKI Sababila.
Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengaruniakan pengharapan iman bagi kami, bahwa sekalian kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Telah Tuhan ajak untuk ikut di dalam keselamatan yang diberikan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ajarlah kami untuk setia kepadamu, tidak bersungut-sungut dengan apa yang boleh Tuhan nyatakan, sebab sesungguhnya Tuhan adil dalam segenap kehidupan kami. Ajarlah kami bersyukur dan mempergunakan setiap waktu hidup kami. Dari hal yang kecil kami boleh belajar, hingga dipercayakan hal-hal yang besar di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama kami. Berkati setiap pelayanan yang dilakukan di ladang Tuhan. Berikut setiap yang diberi kesempatan untuk melayani dalam persekutuan jemaat-Mu. Di tengah keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah segala upaya dan cara kami melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu selalu diberkati. Meskipun jemaat-Mu masih harus beribadah di rumah, namun kami percaya Roh Allah hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang sungguh-sungguh setia dalam persekutuan, memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Berkatilah Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, calon resort, dan sampai ke jemaat-jemaat, terusus yang ada di Cares Melawen Raya. Saat ini bersama Penatua Diakon Pengurus Lingkungan Gloria, Jemaat GKI Sababilah, dan tim perekaman ibadah, kami mohon Tuhan memberkati setiap pelayanan dan seluruh kehidupan kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang dijalani. Anak-anak, remaja, pemuda, dalam tumbuh kembang di dalam pergaulan pendidikan masa depan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir, memampukan mereka menjadi anak-anak yang boleh menjadi harapan kebanggaan bagi keluarga, berguna bagi bangsa negara, lebih-lebih untuk kepujian hormat nama Tuhan. Berkati mereka yang selalu berharap di dalam iman kepadamu, untuk memiliki keturunan yang menanti pasangan hidup. Engkau senantiasa memberi mereka kekuatan dan kesetiaan iman. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka tidak pernah jemu-jemu untuk berserah diri mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengharapan yang mereka miliki. Kami serahkan setiap rumah tangga Kristen dalam suka duka kehidupan, usaha dan pekerjaan. Mohon Tuhan campur tangan dan memberkati, sehingga apa yang boleh diupayakan di dalam kehidupan jemaat di tengah berbagai kesulitan yang dialami di masa pandemi ini, Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan campur tangan dan bekerja dalam setiap apa yang boleh kami lakukan, mencukupkan bahkan berkelimpahan rahmat dan berkat-Mu bagi jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang sakit, lanjut usia, janda, anak yatim piatu, yang berduka cita. Biarlah Tuhan senantiasa sembuhkan, pulihkan, kuatkan, berikan kesabaran, penghiburan dalam kehidupan mereka. Bagi yang berulang tahun di dalam minggu maupun bulan ini, baik kelahiran maupun pernikahan, biarlah kesehatan, umur panjang, berkat yang melimpah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ajarlah mereka untuk bersyukur di hadapan-Mu atas setiap karunia pertambahan usia yang boleh mereka terima di kehidupan mereka. Kami serahkan bangsa negara kami, dari pemerintah pusat sampai ke pedesaan. Biarlah pemimpin bangsa kami boleh memimpin dengan adil bijaksana, sehingga kemakmuran, keadilan
dirasakan dan dialami seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan melindungi kami sekalian, jemaat-Mu, orang-orang yang percaya dalam Kristus, dari segala celaka, sakit, penyakit. Dalam perlindungan Tuhan, kami percayakan kehidupan kami. Inilah hidup dan keberadaan kami, inilah doa dan pengharapan kami. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkanlah nas pengantar yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 202 bait 1 dan yang ketiga. Sungguh inginkah engkau lakukan? Marilah kita bersama-sama berdiri
dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.